Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan praktikum dengan database rental mobil, di mana kita akan membuat atau menambah satu form lagi, yaitu form kembalian. Di sini kita akan menambahkan satu tabel lagi dengan nama tabel kembali. Baiklah, seperti biasa kita buka aplikasi Microsoft Access-nya. Kemudian teman-teman bisa membuat tabel baru, create, kemudian tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Baiklah, jika teman-teman sudah membuat tabel kembali, kemudian tabel kembali itu akan kita relasikan dengan tabel-tabel yang lain dengan cara kita masuk pada database tool, kemudian relationship. Di sini saya telah membuatnya terlebih dahulu. Jika teman-teman belum membuatnya, pertama kita pilih show table, kemudian kita tampilkan tabel kembali, kemudian kita tambah. Jika telah tampil seperti ini, kemudian teman-teman hubungkan tabel kembali dengan tabel sewa dengan cara fill ID sewa pada tabel sewa ini, kemudian kita hubungkan dengan cara tahan, kemudian kita hubungkan pada fill ID sewa pada tabel kembali. Karena saya sudah membuatnya, maka akan tampil pesan seperti ini. Sebelumnya teman-teman bisa close semua kolom dan form tabel, maksud saya tabel dan form pada bagian tab ini. Kita tutup dulu. Jika tampil seperti ini, kemudian teman-teman klik atau centang semua pilihannya, kemudian create. Oke, selanjutnya kita akan membuat query untuk menampilkan apa-apa saja yang tampil pada form pengembalian. Caranya, kita masuk pada menu create, kemudian query design. Setelah tampil seperti ini, kemudian teman-teman masukkan semua tabelnya. Seperti ini. Setelah itu, kita akan memilih field-field apa saja yang kita gunakan. Yang pertama, kita akan memilih field ID kembali pada tabel kembali. Kita double klik. Kemudian ID sewa pada tabel sewa. Kemudian ID penyewa pada tabel sewa. Di sini kan terdapat dua ID penyewa. Yang pertama pada tabel penyewa dan tabel sewa. Di sini kita harus memilih field ID penyewa pada tabel sewa. Kita double klik. Kemudian kita masukkan nama penyewa, alamat, nomor telepon, HP atau telepon. Setelah itu kita masukkan ID mobil. Di sini terdapat field ID mobilnya ada dua, pada tabel sewa dan tabel mobil. Di sini kita harus memilih pada tabel sewa. Kita double klik ID mobil,
kemudian nomor mobil, kemudian jenis mobil, kemudian sewa per hari. Setelah itu kita masukkan tanggal sewa, kemudian lama sewa. Setelah itu kita akan membuat rumus untuk mencari tanggal harus kembali dengan cara masuk pada builder. Kemudian kita buatkan rumusnya, di mana ketentuannya tanggal harus kembali sama dengan tanggal pinjam ditambah lama pinjam, atau tanggal sewa ditambah lama sewa. Kita masukkan tanggal sewa ditambah lama sewa, kemudian oke. Jangan lupa untuk mengganti EXPR1 nya menjadi tanggal harus kembali. Kemudian kita buat biaya sewa dengan rumus lama pinjam dikali sewa per hari. Caranya masuk pada builder, kemudian kita buatkan rumusnya lama pinjam atau lama sewa dikali sewa per hari pada tabel mobil seperti ini. Kemudian oke, kita ganti namanya biaya sewa. Kemudian kita masukkan field tanggal kembali. Kemudian kita akan membuat telat. Kita akan menggunakan rumus, kita masuk pada builder dengan ketentuannya, yaitu telat sama dengan tanggal kembali dikurang tanggal harus kembali. Pertama kita buat buka dan tutup kurung terlebih dahulu. Kemudian kita geser kursornya paling kiri, lalu kita masukkan field tanggal kembali seperti ini. Kita hapus saja XPR nya, kemudian kurang, kita letakkan kursor di dalam buka kurung. Kemudian kita buat kembali rumus untuk mencari tanggal harus kembali, yaitu lama sewa ditambah tanggal sewa seperti ini. Kemudian oke, kita hapus, kita ganti namanya telat. Kemudian kita akan membuat rumus denda. Caranya dengan membuat rumus, yaitu telat dikali sewa per hari. Di sini kita membuat rumus telat dulu terlebih dahulu, dimana sebelumnya kita buat dulu buka dan tutup kurung. Kemudian kita pilih tanggal kembali dikurang, kemudian kita buat lagi buka dan tutup kurung. Kita letakkan kursornya di tengah atau di tengah-tengah buka dan tutup kurung. Kemudian teman-teman buat rumus untuk mencari tanggal harus kembali, yaitu tanggal pinjam atau tanggal sewa ditambah lama sewa seperti ini. Kemudian kita kali atau gunakan bintang, kita masukkan field sewa per hari. Kita kalikan dengan sewa per hari seperti ini.
kemudian oke. Kita ganti. Untuk mencoba atau menjalankan query ini, kita klik saja run. Apabila pada baris pertama kosong atau tampil, maka query yang teman-teman buat itu betul dan sesuai dengan arahan yang telah saya berikan tadi. Oke, kemudian teman-teman bisa men-save-nya dengan klik kanan save. Sini karena saya telah membuatnya terlebih dahulu, jadi saya tidak perlu save. Ini kembali. Setelah itu teman-teman buat form dari key kembali dengan cara masuk pada menu create, kemudian form wizard seperti biasa. Kita pilih key kembali, masukkan semua field, next. Kita pilih columnar, next. Kemudian kita ganti namanya menjadi form key kembali, atau terserah teman-teman. Kemudian finish. Maka tampilannya lebih kurang seperti ini. Seperti ini. Kemudian teman-teman buat subform dari key kembali seperti biasa. Baiklah, teman-teman bisa kembali pada form key kembali, kemudian masuk pada design view. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ID sewa masih dalam bentuk field biasa. Kemudian kita hapus dulu ID sewanya. Setelah teman-teman hapus, kemudian kita buat combo box untuk ID sewa dengan cara pilih combo box. Kemudian pilih pada pilihan pertama, next. Di sini kita pilih tabel sewa, kemudian next. Di sini kita masukkan ID sewa, ID penyewa, ID mobil, kemudian next. Ini kita isi ID sewa, kemudian next. Hilangkan centangnya, next, next. Kemudian pilih pada pilihan kedua dan kita pilih ID sewa, next. Kemudian kita ganti namanya, kemudian finish. Untuk mencek combo boxnya berhasil atau tidak, kita balik pada view lagi, kemudian kita klik, maka akan tampil seperti ini. Kemudian seperti biasa teman-teman tambahkan tombol tambah, simpan, hapus, refresh, dan close form. Dan jangan lupa untuk membuat subform dari key kembali. Setelah itu, cara untuk menjalankannya, teman-teman klik tombol tambah, kemudian teman-teman buat data baru. Kita pilih ID sewanya, maka akan tampil penyewa, penyewaan, dan mobil. Kemudian kita masukkan tanggal kembali, di mana tanggal harus kembalinya yaitu tanggal 25 bulan November. Kita contohkan, kita pilih tanggal 26, kemudian kita klik pada field telat, maka otomatis dendanya akan tampil. Kemudian teman-teman save dan refresh, maka datanya akan tersimpan pada daftar pengembalian. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.